Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika bersama Marfi Aryo. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu jenis tes pada TIU CPNS, yaitu kemampuan numerik soal cerita. Kemampuan numerik soal cerita yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pada tema kecepatan, jarak, dan waktu. Tema ini merupakan request dari teman-teman yang bergabung dalam kelas bimbel online TIU CPNS 2021 yang insya Allah akan kita mulai belajar perdananya pada tanggal 15 Desember 2020. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dalam kelas bimbel online TIU CPNS 2021 ini, silahkan cek deskripsi video. Baik, sekarang kita akan bahas sebelum memulai dengan soal. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus kecepatan jarak dan waktu. Setelah itu nanti kita akan gunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan 3 soal yang telah saya siapkan pada video ini. Baik, rumus kecepatan jarak dan waktu itu disingkat dengan rumus Jokowi gitu ya. Biasanya ditulis JKW. Lalu ini kita kasih dengan segitiga. Inilah rumus yang akan kita pakai. Mudah-mudahan dengan begini teman-teman bisa ingat lebih lama. Ingat saja rumus Jokowi. Kenapa Jokowi? Karena di sini JKW, begitu ya. Nah, lalu bagaimana penerapan rumus ini? Nah, berdasarkan bentuk rumusnya, kalau kita ingin cari J, itu ya, J itu jarak. Nah, J itu di atas. Berarti kalau kita ingin cari J ini, maka yang tersisa adalah K dengan W. Nah, K dengan W itu sejajar, berarti K kali W. Kalau dia sejajar berarti kali. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencari rumus kecepatan K gitu ya. Nah, K itu kita lihat K posisinya di sini. Berarti yang kita pakai adalah JW. Nah, karena JW atas bawah, nah atas bawah itu mirip seperti pecahan per gitu ya. Berarti J di atas, W di bawah. Maka rumus kecepatan adalah jarak per waktu. Lalu bagaimana dengan rumus waktu? Nah, sama seperti tadi, karena waktu posisinya di sini, maka rumusnya adalah J per K ya. Nah, sehingga J per K. Ini adalah rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Tidak ada rumus lainnya begitu ya. Nah, adapun kasus-kasus lain itu akan menyesuaikan dengan rumus ini, rumus Jokowi ini. Nah, untuk kecepatan, jarak, dan waktu itu ada paling tidak 3 kasus ya. Kasus yang pertama adalah kasus yang kita hanya menggunakan rumus ini secara langsung. Nah, itu yang paling mudah, yang paling dasar sekali. Lalu kasus yang kedua adalah kecepatan jarak waktu tentang berpapasan. Misalkan A dari kota X, B dari kota Y, mereka saling mendekat gitu ya, dari X ke Y, dari Y ke X. Lalu mereka berpapasan pada jarak berapa atau pada jam berapa. Itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga adalah tentang susul menyusul. Misalkan A berangkat dulu pada jam 7, lalu jam 8 disusul oleh B. Nah, pada pukul berapa B ini bisa menyusul A? Itu adalah versi ketiga. Jadi, soal-soal tentang kecepatan jarak waktu biasanya tidak lari dari 3 tipe soal tersebut. Tipe paling dasar, lalu berpapasan, lalu susul menyusul. Pada video kali ini, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu soal-soal yang hanya memerlukan rumus ini saja, rumus Jokowi. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Soal pertama, Dimas bersepeda selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata adalah 15 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Dimas adalah, nah lihat, yang ditanyakan adalah jarak ya, berarti J. Masih ingat rumus tadi, J posisinya di mana? Posisinya adalah paling atas, Jokowi ya, paling atas. Berarti J itu rumusnya adalah KW gitu ya, K dikali dengan W. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya diketahui adalah 15 km. Berarti 15 dikali dengan waktunya. Nah, waktunya mana? Waktunya nih. Dimas bersepeda selama 3 jam. Berarti kita kali dengan 3. 15 kali 3 hasilnya adalah 45. Sehingga jarak yang telah ditempuh oleh Dimas adalah 45 km. Jawabannya D. Nah, yang perlu diperhatikan adalah satuan dari kecepatan. Satuannya kilometer per jam. Maka pastikan hal-hal lainnya itu juga dalam kilometer dan juga dalam jam. Perhatikan di sini bersepeda selama 3 jam. Oke, sudah sama ya. Lalu jarak yang ditempuhnya dalam kilometer. Oke, sudah sama.
Kalau tadi kasus yang tidak sama, misalkan Dimas bersepeda selama 30 menit. Nah, menit sementara satuannya itu dikatakan jam. Maka menit tadi kita ganti dulu menjadi jam. 30 menit sama dengan setengah jam. Maka di sini nanti di W-nya kita akan kalikan dengan setengah, bukan dikali 30. Oke? Nah, mari kita lihat kasus yang kedua atau contoh kedua ya, pada tipe yang pertama ini, tipe yang paling dasar. Soal kedua, Kuni pergi ke rumah nenek. Jarak rumah Kuni dan rumah nenek 120 km. Jarak tersebut ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 50 km per jam. Bila Kuni berangkat dari rumah pukul 11, maka ia sampai di rumah nenek pukul. Oke, dari sini kita bisa tahu yang sudah diketahui itu adalah jaraknya ya. Jaraknya 120, lalu kecepatannya itu adalah 50. Nah, jarak sudah, kecepatan sudah, berarti yang ditanya adalah waktu. Dan memang di sini yang ditanya adalah waktu ya, karena sampai pukul berapa. Kalau kita ingin tahu sampainya pukul berapa, berarti kita harus tahu di perjalanan berapa lama. Di perjalanan berapa lama itulah yang dimaksud dengan waktu tadi. Waktu untuk menempuh perjalanan ini. Oke, nah sekarang sesuai dengan rumus yang tadi, berarti waktu itu adalah J per K. Ingat ya posisinya ya, JKW tadi. J atas, K kiri, W kanan. Nah, jaraknya adalah 120 km, lalu kecepatannya adalah 50. Nah, kita bagi. Kalau kita ingin membagi, ketemu ada 0 di atas, ada 0 di bawah, maka itu kita coret saja gitu ya. Kita bagi sebenarnya ya. Sehingga sisalah 12 per 5. Kalau ada yang bisa langsung tahu, itu bagus. Kalau tidak, dibagi saja. 12 bagi 5, dapatnya 2. 2 kali 5, dapatnya 10. Lalu kita kurangi, 2 kurang 0, 2. 2 bagi 5 itu tidak bisa, tidak cukup ya, kita tambah 0. Kalau kita tambah 0, maka di sini kita kasih koma. 20 bagi 5 dapatnya 4. Berarti 12 bagi 5 hasilnya adalah 2,4. Oke. Nah, ini maksudnya apa? 2,4 jam. Ingat ya, 2,4 jam. Mengapa jam? Karena satuannya tadi jam. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya. 2,4 jam ini ditambahkan dengan jam 11. Jam 11 kalau ditambah 2 jam saja, itu sudah pukul 13 ya. Nah, satu-satunya opsi yang ada di pilihan ini yang 13 itu hanya E. Oke. Nah, kita nggak perlu cari lagi nih, koma 4 ini. Kalau diubah ke menit, itu jadi yang berapa gitu ya. Nggak usah. Kenapa? Karena kita udah tahu. Yang jelas dia lebih 2 jam. Kalau ini 2 jam, itu udah pasti lebih dari jam 13. Sehingga jawabannya adalah E. Tapi, kalau tadi ada dua pilihan 13-nya, maka ini harus kita cari nih 2,4. Bagaimana caranya? Nah, caranya 2,4 ini kita pisah. Yang pertama 2 jam, kan gitu ya, ditambah 0,4. Ya, 0,4. Nah, 0,4 ini kita kalikan dengan 60 menit. Ya, nah 4 kali 6. 4 kali 6 berapa? 24. Oke. Berarti 2,4 jam itu artinya adalah 2 jam 24 menit. Berarti kalau ditambah 11 jadinya 13,24. Baik, demikian untuk soal yang kedua ini, yaitu soal yang menanyakan tentang waktu. Kalau soal pertama tadi menanyakan tentang jarak ya. Nah, sekarang kita lihat soal ketiga yang menanyakan tentang kecepatan. Oke, ini soal ketiganya. Jarak rumah Yati ke kebun binatang adalah 80 km. Oke, kita udah tahu ya, jarak diketahui 80 km. Lalu jarak tersebut dapat ditempuh oleh Yati selama 2,5 jam. Ya, jarak tersebut dapat ditempuh oleh Yati. Berarti ini waktu kan? Lalu yang ditanya adalah kecepatan. Nah, apa rumus kecepatan? Kecepatan itu adalah jarak per waktu. Jaraknya berapa? 80 km. Waktunya 2,5 jam. Oke, nah sekarang kita tinggal membagi 80 bagi dengan 2,5. Bagaimana cara membaginya supaya mudah? Cara membagi supaya mudah, 80 kalau kita bagi dengan 2,5 ini agak susah kawan-kawan ya. Lalu gimana caranya? 2,5 ini kita kalikan dulu dengan 4. Bisa? 2,5 kali 4. Nah, kalau yang terbiasa ya, 25 dengan 4 itu kan jadinya 100 ya.
Nah, jadinya 100. Berarti kalau 2,5 dengan 4 jadinya 10. Berarti kalau dikali 4 ini jadinya 10. Karena 2,5 kita kali 4, maka 80-nya pun kita kali 4. 8 kali 4, 32. Tambah nolnya 1. Nah, berarti 80 per 2,5 itu sama dengan 320 per 10. Lalu ini kita bagi. Sehingga kalau kita bagi, coret nolnya, tinggal 32 bagi 1. Hasilnya adalah 32. Maka kecepatan Yati dalam bersepeda adalah 32 km per jam. Sehingga jawabannya adalah D. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita tentang kecepatan jarak dan waktu. Video kali ini kita masih membahas yang paling dasar sekali tentang kecepatan jarak dan waktu, yaitu rumus Jokowi yang tadi. Oke, nah pahami ini terlebih dahulu. Pada pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya, kita akan membahas kecepatan jarak dan waktu model yang kedua, yaitu tentang berpapasan. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang susul-menyusul. Baik, sampai jumpa pada video kita berikutnya. Sekali lagi, bagi kawan-kawan yang ingin belajar secara terstruktur dan sistematis, dapat bergabung pada bimbel online TU CPNS 2021, yang informasinya bisa teman-teman lihat pada deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.